halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di hari ini, hari Kamis, tanggal 14 November Mhm. 2024. Tetap bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Banyak sekali berita penting yang berseliweran, tapi kita harus pilih-pilih ya Mas Irsu. Ya, pilih-pilih, tapi pilih-pilihnya kayaknya bagus semua deh kayaknya. Bukan pilih-pilih tebu ya. Kalau pilih-pilih tebu kan tebunya Ya. tebu bongkeng begitu ada ya. Pasti katanya pasti kan gitu. Mhm. Orang kalau bilang pilih-pilih tebu itu artinya nggak akan ada yang pasti, walaupun lu ngerasa dapat bagus tapi ada akan ada jeleknya gitu kan. Tapi Mhm. kalau ini kayaknya pilih-pilih pilih-pilihnya pilih-pilih bagus semua. Ini berkaitan dengan Ya. tentu saja kasus ini kasus bencana letusan gunung apa namanya Mbak yang di Flores. Lewat Tobi. Lewat Tobi. Mhm. Mungkin ya kita Mhm. mengucapkan tentu keprihatinan terhadap teman-teman dan Betul. saudara-saudara kita di sana. Tapi yang justru malah Mhm. menarik itu kita amati adalah soal koordinasi ya di Betul. pemerintahan itu. Kok kok saya Mhm. apa katanya beredar kabar luas bahwa Gibran nggak diajak itu dalam rapat, tapi dia terbatas di situ. Gitu Mbak Agi. Iya, memang betul Mas Irsu. Itu di medsos juga mempertanyakan gitu ya. Bahkan di akunnya Pak Prabowo sendiri, ketika Hmm. dia mengunggah akun official dari Presiden Prabowo begitu, ditanyakan itu Gibran nggak diajak begitu Mas Hersу. Hmm. Karena memang pada tanggal 12 begitu, itu Pak Prabowo kan mengadakan rapat secara daring tentu saja telekonferensi seperti itu Mas Hersу. Dan kemudian dalam rapat tersebut memang Gibran itu tidak ikut. Rapatnya Oh. sendiri mungkin kalau di Prabowo kan sedang berada di Amerika Serikat ya. Hmm. Jadi mungkin rapatnya itu sendiri di sana apa namanya pagi hari dan di sini malam hari begitu Mas Hersu. Dan di situ yang ikut kalau kita melihat foto yang dibagikan di akun Pak Prabowo itu memang yang ada hanya Menko begitu ya. Hmm. Ada Menko itu ada Pak Pratikno, juga ada Muhaimin Iskandar gitu juga dengan Menteri Sosial begitu dan juga dari Badan BNPB begitu. Dan itu memang dilakukan di kantor BNPB. Nah, di situ memang kalau dari foto yang dibagikan memang tidak ada Gibran, tidak ada Wapres di situ Mas Hersu. Dan kemudian yang kemudian menjadi menarik begitu Mas Hersu karena memang ada pernyataan dari Pak Pratikno begitu Mas Hersu yang dia mengatakan yang menjadi perhatian ya, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini meminta pemerintah pusat hadir untuk menyelamatkan warga yang terdampak erupsi Gunung Lemotobi tersebut. Nah, penekanan itu diucapkan berkali-kali oleh Pak Prabowo begitu saat melakukan konferensi video tersebut. Nah, ini ada kutipannya seperti ini. Presiden berkali-kali menegaskan tadi, di awal, di tengah, juga di akhir, bahwa pemerintah pusat harus hadir menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya. Itu kata Menko PMK ya, Pak Pratikno. PMK itu pembangunan manusia dan kebudayaan. Dan dia tegaskan lagi pada kalimat selanjutnya, jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Terus kemudian dia juga mengatakan Pak Menko Penmas itu menyampaikan bagaimana mendukung pemulihan ekonomi dan sebagainya. Nah, itu yang menarik Mas Hersu. Hmm. Bagaimana bahwa ditekankan oleh Prabowo pemerintah pusat harus hadir. Nah, sementara letusan itu sendiri kan terjadi pada tanggal 3 November. Rapat itu dilakukan pada tanggal 12 November. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat nuansanya apa ya ini Wapres tidak hadir pada kesempatan rapat terbatas tersebut. Kemudian juga ditekankan berkali-kali agar pemerintah pusat hadir. Apakah ada nuansa Pak Prabowo melihat bahwa pemerintah pusat belum betul-betul hadir gitu. Hmm. Masih bencana masih dianggap sebagai kebencanaan daerah begitu. Padahal jumlah pengungsi saja terus meningkat Mas Hersu, letusan kan terjadi masih terus berkesinambungan tiap hari dan pengungsi itu sudah 13.000 pada tanggal 12 November kemarin gitu. Ya, dan ini kan orang kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya ketika mau Mhm. berangkat dalam rapat kabinet yang Mhm. menyatakan bahwa kalau ada apa-apa menteri-menteri langsung bisa berhubungan dengan Pak Oh iya. Prabowo. Jadi Mhm. artinya memang masih sepenuhnya yang mengendalikan adalah Pak Prabowo. Harusnya hal semacam ini kan ada wapres. Jadi Pak Prabowo nggak perlu memimpin Betul. rapat langsung dari Mhm. Amerika gitu loh Mbak Agi.
Iya. Sebetulnya memang Wapres juga melakukan rapat dengan Hmm, BNPB pada hari oke, yang sama, tapi oke. siang hari, dan itu Hmm, dilakukan di BNPB. Itu rapat rapat tertutup begitu ya Mas Hersu begitu. Tapi barangkali ini apa ya, tidak greget begitu ya Mas Hersu kalau melihat penanganan di sana, bagaimana peran dari pusat, dan kita tahu setelah tanggal 12 itu rapat oleh Wapres begitu. Pada tanggal 13 itu kan masih rame itu, masih rame soal lapor Mas Wapres gitu kan, hmm, hmm, baru hmm. saja diluncurkan. Nah, terus kemudian tanggal 13 kemarin pun Wapres ini bukan langsung ke sana Mas Hersu, tapi masih ada kunjungan ke Sulawesi, yaitu kita tahu di sana ini Wapres kita ini kan senang sekali membagi-bagikan buku, susu begitu kan. Nah, kunjungannya di Sulawesi Selatan tersebut juga itu untuk melihat meninjau makan siang yang ada di sana, yang Ya, ada di udah template ini ya. Makassar, Kunjungannya sudah template ya. template, Ya, sudah ada frame-nya begitu kan, seperti ini template-nya. hmm. Terus kemudian pergi ke Tanah Toraja, ada acara PGI di sana, dan kemudian ya itu tadi bagi-bagi susu di sepanjang perjalanan, karena padahal itu hari anak-anak sekolah ya, hari efektif untuk bekerja dan juga untuk bersekolah, tapi rupanya dikerahkan jadi banyak sekali ribuan anak sekolah menyambut, sehingga dia terpaksa telat begitu sampai di acara PGI dan mengatakan saya harus apa, tidak bisa mengabaikan begitu begitu saja ribuan anak sekolah tersebut, jadi harus turun dan memberikan susu dan juga buku tulis. Nah, saya rasa sih tidak ada yang kebetulan ya. Kalau Iyalah. seandainya kebetulan dia hanya halo halo iya apa kabar, tidak membawa susu dan buku tulis. Ini artinya memang kan sudah dirancang betul, pihak pemerintah setempat, Pemda setempat mengerahkan itu, dan kemudian nanti aksinya akan seperti ini. Ya, kita sudah tahu lah. Setelah itu dari sana kembali lagi ke Makassar, dan di Makassar ini melakukan kunjungan gitu ya, belusuan ke berbagai tempat, katanya itu daerah-daerah pemukiman begitu Mas Ersu, dan juga kembali membagikan susu dan sebagainya itu. Jadi ini memang sudah kita mungkin sepanjang 5 tahun akan melihat hal ini. Baru kemudian hari ini, hari Kamis ini, Wapres Gibran ini berangkat ke Lewotobi, ke Nusa Tenggara Timur itu, Mas Ersu. Ya, 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 ya. Kelihatannya memang senang dengan susu ya, Pak Gibran ini ya. Karena kemana-mana Iya, dia iya. bagi-bagi susu gitu. Saya nggak ngaitin dengan susu Buffalo ya. Ini Pak Gibran aja yang yang, kalau ada kesamaan soal hobi ya itu tolong Anda ini kan sendiri lah tafsiran sendiri. Saya nggak menyinggung-nyinggung soal itu. Tapi soal bagi-bagi susu, dan saya jadi teringat ada satu hal yang ironi sekali ya kemarin, karena para Mhm. penghasil susu di mana di Boyolali ya yang sampai di Iya, mana gitu betul. ya, sampai Di Boyolali. sampai Mhm. membuang susunya, sementara Pak Pak Wapres bagi-bagi susu. Padahal ini kan harusnya kalau ini yang diserap oleh pemerintah nggak perlu terjadi hal Betul. semacam itu gitu loh. Ini kan ini susu yang dibagi-bagi Pak, ini kan susu impor kan pasti. Iya, Mas Ersu. Bahkan dia mengatakan juga kalau seandainya pakai susu yang UKM, begitu Hmm. kan. Ada susu UKM loh Mas Ersu, yang seperti susu nasional, yang suka Hmm. keliling ke Oh, perumahan oh, dan oh, itu UKM sebagainya, itu ya? gitu. Iya, iya. Ya, hasil dari pengalengan gitu ya, hasil dari industri masyarakat begitu. Nah, tapi kan pada waktu Pilpres yang lalu dia mengatakan khawatir dengan produksi itu karena dalam soal kesehatan begitu takut ada apa-apa begitu ya Mas Hersu. Sementara kalau susu yang sudah dikemas sudah pabrikan industri besar seperti itu lebih terjamin begitu. Nah, dalam hal ini kalau saya melihat itu masalah itu sudah ada, bahkan sudah dia ketahui dari sejak Pilpres begitu Hmm. kan. Masalah di depan mata soal susu yang dia bagi-bagikan itu, bagaimana para industri susu, UKM susu begitu, dan buang susu itu kan hampir terjadi setiap tahun Mas Hersu. Bagaimana para peternak ini hanya mampu menghasilkan susu grade B. Mereka sulit sekali untuk naik ke grade A. Walaupun ada ketentuan dari pemerintah bahwa industri susu itu harus membina para UKM atau peternak begitu supaya mereka bisa naik kelas. Tapi ternyata itu kan pelaksanaannya itu tidak terjadi, sehingga mereka terpaksa membuang susu. Susu itu sesudah diperah hanya tahan 8 jam, sesudah itu akan basi, dan mereka tidak sempat lagi karena mereka tidak memiliki peralatan, tidak memiliki apa, pengetahuan yang seharusnya fasilitas itu kalau di luar negeri itu diberikan dulu oleh pemerintahnya Mas Hersu, karena mereka hendak membangun UKM yang betul-betul bagus begitu ya, bahkan bisa
diekspor. Tapi kalau di sini sulit sekali. Nah, ini masalah seperti ini saja tidak ditangani, kemudian dan ribuan, ini kan melibatkan ribuan. Ude Pramono itu bayangkan dia ada ribuan peternak yang supply ke dia, dan kemudian karena dia terjerat apa pajak begitu ya, Hmm. dan itu juga dipertanyakan oleh masyarakat, itu ramai sekali di netizen. Orang pajak ini tidak membina, tidak memberikan bagaimana mereka harus bekerja, tapi kemudian mereka yang mengambil pajak begitu saja, begitu kan? Dan dia tidak bisa membayar, akhirnya menutup usahanya, ribuan peternak istilahnya gulung koming itu sampai mereka mandi-mandi. Nah, ini masalah besar di Indonesia. Tidak hanya di Boyolali sebetulnya Mas Yersu, walaupun kalau Boyolali dikatakan sebagai kota susu gitu ya. Hmm. Hmm. Ada simbol begitu susu apa namanya sapi perah di kota itu. Ya, dan Di itu kota-kota udah yang lama lain, ya, Jawa Mbak. Timur Ya, ada. ya. Sudah lama di Pengalengan, di Jawa Timur begitu. Mereka pada buang apa namanya buang susunya itu sudah lama Mas Yersu. Ini kan menyangkut dengan mafia ya, mafia impor susu itu sendiri itu yang kemudian dipelihara, ada fee di situ dan sebagainya, itu sudah sebetulnya sudah jadi pengetahuan umum. Kalau mau dibereskan itu masuk ke situ, bukan dengan ini rame lagi Mas Yersu yang ada di Mas Wapres itu ternyata pada hari kedua saja itu banyak sekali masyarakat yang datang ke Istana Wapres dan kemudian mereka tidak bisa masuk. Dan jadi informasinya itu betul-betul mentah begitu ya. Yang kalau saya bayangkan bahkan pada sistem yang ada di daerah, yang ada di kabupaten itu saja kan mereka sudah pakai sistem online, pendaftaran secara online. Jadi ketika datang ke kantor bersama tersebut untuk mengadukan berbagai macam atau untuk mengurus KTP, mengurus STNK, mengurus kartu keluarga apa dan sebagainya, begitu mereka langsung ditanya oleh petugas sudah mendaftar online atau belum. Hmm. Saya sudah berarti di sebelah sini. Belum mendaftar secara online berarti di sebelah sini sistemnya itu sudah terbangun dengan rapi. Contohnya misalnya di Bekasi saja sudah apa namanya sudah terbangun seperti itu Mas Hersu. Jadi orang bisa tahu gitu kapan dia kalau mendaftar online pun diberitahu di situ Anda sebaiknya Anda jadwalnya datang tanggal sekian hari sekian begitu. Nah ini di apa laporan Mas Wapres ini ternyata masih eh, apa pengumumannya hanya melalui Instagram, tidak dijelaskan dengan detail syarat dan ketentuannya. Orang-orang datang dari luar kota ke sana. Salah satunya saya membacanya di laporan inilah.com, tapi di media yang lain juga ada. Inilah.com melaporkan bahwa ada masyarakat yang datang pada pukul 8 pagi saja sudah tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa masuk. Mereka celinguan tanya sana tanya sini. Dan ternyata petugas mengatakan sudah kuotanya terpenuhi dan mereka baru tahu kalau ada kuota. Bahkan sesudah mereka datang, mereka ini datang dari luar kota, mereka membawa makanan, membawa minuman, membawa berkas-berkas dan sebagainya, yang barangkali mereka pun tidak siap untuk menginap. Nah, hingga siang hari, itu kan kalau di Instagramnya Wapres Gibran, itu disebutkan pelayanan dilakukan pukul 8 sampai pukul 2 siang, pukul 14 gitu. Nah, ini sampai siang hari pun orang masih berdatangan, Mas Hersu, karena mereka tidak tahu ada sistem kuota, ada pendaftaran, apa, dan sebagainya. Ini amburadul betul dan juga sepertinya pernyataan dari istana pun juga berbeda-beda ya Mas Hersu ya. Ya, ya, ya. Ya, ini lagi-lagi nih antara Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara dengan Kantor Komunikasi Presiden itu beda juga, beda. Saya jadi teringat kayak waktu soal PLT dulu kemarin ya kan yang Pak Mhm, Pak mhm, Pak Mensesnek bilang bahwa itu PLT, tapi Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nazim menyatakan nggak ada itu istilah PLT yang seperti itu kan gitu, yang pokoknya ya seperti biasa udah ada lah aturannya kalau Presiden pergi itu seperti apa gitu. Jadi ini memang matahari kembarnya itu ada di istana juga Mbak gitu, bukan hanya di antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan, tapi di antara saya nggak tahu sayapnya di mana itu kalau kalau menteri kalau Menteri Sesnek itu kita tahu ya Mbak ya di mana kantornya ya karena mhm, kita dulu mangkal itu. Tapi mhm. kalau yang disebut Kantor Komunikasi Presiden atau PCO namanya itu di sebelah mana dia kantornya itu? Iya, mungkin di sekitar di Binagraha mungkin ya Mas Hersu ya, di dekat-dekat KSP. Kalau KSP kan di Binagraha yang dulu dipakai kantor oleh Presiden Soeharto itu kan dijadikan ruang museum juga, tapi juga itu masih cukup luas ya sehingga kantor KSP di situ. Saya tidak tahu memang kantornya apakah berdekatan di situ juga begitu. Tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Mensesnek, kemudian dikatakan oleh kantor apa namanya Kepala Kantor Komunikasi Presiden dan juga apa yang dikatakan
oleh staf ahli utama dari KSP. Ini sepertinya kok saling tumpang tindih satu sama lain, tidak sinkron begitu. Atau sebaiknya salah satu saja yang memberikan komentar begitu kan? Ini semuanya memberikan komentar dan akhirnya yang terakhir dari Prita Laura ya Mas Hersu dari KSP itu ya. Hmm. Ya, jadi ini kelihatan emang ada kubu-kubuan gitu di istana ya. Kalau ini Hmm, adalah hmm, hmm. Iya, kubunya Jokowi Sekyu Gibran, yang iya. ini kubunya Pak Prabowo. Kan kelihatan seperti itu jadinya ya, kelihatan ya. Kelihatan betul. Iya, kita kita bisa melihat. Tapi sebetulnya kalau yang Prasetyo Hadi ini Mensesnek ini lebih halus loh Mas Hersu. Seperti Ya, dia menanggapi soal apa program lapor Mas Gibran itu bahwa itu adalah program ide sudah ide diketahui ya idenya, tapi dia sebut oleh idenya Mas Wapres, tapi sudah diketahui iya, oleh mereka idenya ya. Mas Wapres, tapi Mm, sudah diketahui juga, kan banyak sekali pertanyaan diketahui atau tidak gitu oleh mm, Pak Prabowo, oleh Presiden. Karena Presiden juga punya program itu, begitu laporan lewat indonesia.go.id itu sangat resmi loh. mm, Banyak sekali dan kita sudah sebutkan pada waktu itu konten kita beberapa hari yang lalu ya. Go itu kan government, jadi ini mm, sangat-sangat resmi begitu. Nah, jadi kan tumpang tindih. Makanya kemudian Prita Laura yang belakangan dia mengatakan itu bukan program dari wakil presiden, tapi itu adalah program pemerintah. Ya karena ini memang kalau di internet atau di sosial media ini diungkap betul Mas Hersu. Bagaimana mungkin yang namanya presiden memiliki tempat pengaduan sendiri, Wapres juga memiliki tempat pengaduan iya, sendiri iya, iya. begitu. Kan aneh ini jalannya. Ya. Dan kalau disebut sebagai program pemerintah dan itu juga ininya presiden, kan lapornya nggak lapor Mas Wapres. Itu dari nama itu aja Betul, kan nama sudah programnya. nama programnya itu jelas itu mengacu pada nama Gibran. Memang kelihatan kan kantor komunikasi presiden ini kan bukan dibentuk di eranya Pak Prabowo. Ini dibentuk Mhm. beberapa bulan sebelum 1 bulan bahkan ya kalau nggak salah, sebelum Pak Sekitar 1 bulan, ya iya. Jokowi lengser gitu Mhm. loh. Jadi ya memang ini Mhm. orang-orangnya Pak Jokowi yang ditempatkan di kantor itu kan, jadi lucu. Nah, saya juga bertanya-tanya, kalau ini ke kepala kantor presidennya itu diajak nggak ya kalau Pak Prabowo keliling-keliling dunia ini, kan biasanya kalau dulu namanya ini juru bicara kan, Garda kan ini kan sebenarnya di Iya. atas juru bicara kan posisinya kepala kantor Mhm. komunikasi Mhm. presiden, karena di bawah dia ada juru bicara itu. Untuk Betul. kunjungan-kunjungan Pak Presiden ini dia diajak atau dia ada di Jakarta enggak? Kalau kalau diajak mestinya kan setiap kali ada pertemuan-pertemuan di dunia internasional itu, yang akan menjelaskan pada wartawan adalah kepala kantor urusan presiden ini gitu. Iya, sebetulnya dia menjadi juru bicara ya, juru Hmm. bicara dari kantor komunikasi presiden, namanya juga presiden gitu. Jadi melekat kepada presiden, bukan apa namanya, bukan komunikator dari kabinet begitu kan. Kalau itu kan kita bisa melihatnya di sekretariat negara, sekretaris kabinet yang mengatur jadwal dan sebagainya. Sementara kalau ini khusus loh dibentuk khusus untuk sebagai komunikator dari presiden gitu. Tapi kalau saya melihat profilnya Mas Hersu, ini analisa kita ya sebagai wartawan. Kalau kita melihat profilnya dan kemudian kita mengenal orang-orang di sekitar Pak Prabowo begitu kan, Hmm. dari sejak tahun 2018, 2019 begitu ya, kita tahu begitu profil dari Sugiono, profil dari Pras begitu, profil dari yang lainnya semua yang ada di sekelilingnya begitu, ajudannya, sekretaris pribadinya sepertinya agak sulit begitu untuk kita melihat profil dari Hasan Nasbi ini Mas Hersu. Nyambung gitu maksudnya Karena ya. ya untuk nyambung ke circle-nya Pak Prabowo itu sepertinya kok berbeda. Ya, dan kemudian soal ini Mas Hersu, soal bagaimana kepergian Pak Prabowo yang cukup lama tersebut, begitu Pak Prabowo mengunggah rapat dengan telekonferensi tersebut, begitu ya. Dalam arti di situ kan Pak Prabowo menyampaikan langsung begitu kepada Menko-Menko-nya. Ini banyak sekali yang mengkhawatirkan begitu Mas Hersu, dan melaporkan langsung kepada Pak Prabowo lewat Hmm. akun Twitter. Dalam hal ini saya melihatnya di Twitter, tapi barangkali mungkin di Instagramnya juga mungkin ada Mas Hersu. Ini Hmm. saya bacakan saja. Hmm. Eh, dia mengatakan begini, kalau sudah jelas begini instruksinya, selama jenengan masih di luar negeri, jangan biarkan anak itu pansos di lokasi bencana, mencari simpati buat 2029. Kalau bagi-bagi bansos, ahlinya dia. Jadi ini orang sudah bisa menebak-nebak, Mas Hersu.
Mm. Terus kemudian ya lagi-lagi ada yang menanyakan Wapres nggak diajak Pak, maksudnya nggak diajak rapat. Ada juga yang mendoakan. Kalau di akun Pak Prabowo ini banyak sekali yang organik Mas Hersu kalau saya melihat. Mm. Karena Mm. saya suka iseng, misalnya ada yang mengatakan sehat selalu Pak Presiden, sehat-sehat Pak, semoga cepat langsung ditangani Pak Prabowo. Keren Pak, dimanapun berada selalu memantau perkembangan dalam negeri dan sebagainya. Kalau Mm. kita kemudian kita klik dan melihat profilnya, itu profil yang mereka sudah menggunakan medsos lama begitu dan juga followernya itu lumayan banyak, interaksinya juga banyak begitu. Bukan akun-akun bot gitu dan akun-akun buzzer. Ada juga yang mengatakan seperti ini, bisa jadi mirip bapaknya. Bansos dari negara dibilangnya dari Gibran. Penerima bansos disuruh bilang terima kasih Mas Gibran. Wah, ini mengacu kepada kejadian-kejadian di masa Pak Jokowi. Ada lagi yang mengatakan buruan balik Pak, agak agak aneh tuh bocah. Ada ini beneran ngadul Mas Hersu. Kalau saya melihat ini kayak rakyat ke orang tuanya, ke bapaknya begitu ya. Mm. Pembawa ada bocah main presiden-presidenan, cepet pulang dia bilang gitu. Eh, apa nggak Oh, sebaiknya diberesin itu aja jadi itu lapor bocah. lapor Pak Prabowo dong jadinya ini ya. Jadi. Ya, jadi lapor kepada Pak Prabowo. Bocahnya nggak bisa diandelin Pak, katanya. Pak, pulang Pak, ada Wapres rasa camat. Wah, ini lucu-lucu kalau kita melihatnya ini. Tapi ya, walaupun kita melihatnya ini sebagai lucu-lucuan kadang ya, ngocehnya seperti itu, netizen itu. Tapi ini keprihatinan loh Mas Hersу. Ini bentuk sebetulnya rasa yang mendalam, Ya, kekhawatiran yang mendalam dari ya. masyarakat gitu. Oke. Oke, kita tinggalkan dulu ya bocah lucu, bocil lucu. Kita ke soal kasus ya yang juga ramai juga di media sosial ya. Ini berkaitan dengan kemarin yang ada Iya, rapat iya. kerja antara Jaksa Agung dengan anggota Mhm, Komisi 3 gitu mhm, dan mhm. eh, ini kalau sebelumnya yang kita tahu kan yang mempersoalkan tuh hanya fraksi Gerindra gitu yang mempersoalkan soal Betul. penangkapan Tom Lembong itu ya. Mhm, Penahanan Tom mhm, Lembong tuh. Sekarang malah hampir mhm. semua fraksi mempertanyakan soal itu ya, Mbak. Kalau kita melihat rapat kemarin, Mas Hersu, Hmm. itu semuanya mempertanyakan hal tersebut. Jadi ini kayak seperti dikeroyok, seperti dicecar gitu ya, Jaksa Hmm. Agung ST Burhanuddin ini, Mas Hersu. Jadi misalnya dari Demokrat, gitu, ada Hinca Panjaitan, Hmm. ada Ya. Benika Harman, begitu, begitu juga dari Gerindra, Gerindra yang paling mencecar Mas Hersu. Ada juga yang dari Golkar gitu, dan panjang lagi dari Golkar ini. Dan semuanya lah dari PKB juga, semua Mas Hersu. Hmm. Jadi ini memang mereka ini misalnya ya, dan ini ditangkap juga oleh teman-teman media, teman-teman pers ya. Misalnya ini disoroti ini dari Sindo News, Mas Hersu. Kota DPR rame-rame cecar kasus Tom Lembong, Jaksa Agung lempar ke Jampitsus. Hmm. Jadi memang di situ karena dikeroyok betul, kemudian Jaksa Agung ST Burhanuddin ini melemparnya kepada Jampitsus gitu, yang Iya, lebih mengetahui hal tersebut tapi begitu sayangnya ya. Jampitsusnya nggak diberi kesempatan bicara gitu kemarin itu. Betul. Iya, iya. Ya, Tapi mungkin ya. salah satu kita dengarkan ya, Mbak Adinya ya, apa sih yang Mhm. dipersoalkan gitu ya. Ini siapa siapa di antara Oke. mereka yang paling menarik? Yang Golkar nih, Mbak, kelihatannya yang lengkap ya, cukup lengkap ya. Yang siapa, Mbak? Betul, yang dari Golkar ini cukup lengkap, yaitu ini ada di Komisi 3 ya, Hmm. namanya adalah Sudeson Tandra. Ini saya malah baru 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 ya, mengenal kayaknya baru dengar orangnya. nama ini ya. Namanya Iya, belum pernah kita barangkali dengar baru ya. Mas Erso. Ya, oke. Betul. Mhm. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula. Tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini. Baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2015, 2016 kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitikberatkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan
saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong. Tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Tadi di depan saya sebutkan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, Peraturan Menteri baik 257 tahun 2004, Peraturan Menteri 117 tahun 2015 terkait dengan gula kristal mentah itu tidak perlu izin. Kecuali gula kristal putih itu harus yang boleh mengimpor adalah badan usaha milik negara. Nah, kami di sini ingin mendapatkan suatu pencerahan. Mungkin saja kami salah. Tetapi kalau ini benar, tentu harus ada perbaikannya. Kami terus terang melihat bahwa di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula, data yang saya punya adalah import 105 ton itu pada saat menjelang Lebaran. Pak, ini kan kita bicara bukan saja mengenai perdagangan. Kita bicara mengenai politik ekonomi yang jauh lebih luas, yang bisa saja menciptakan kestabilan, ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bisa saja kalau ini tidak transparan dan akuntabel, Pak Jaksa Agung yang saya muliakan, saya ini agak berpikir agak sedikit ya kurang, ya mungkin saya salah Pak Jaksa Agung. Tapi seandainya kalau para importer itu kemudian semua mogok, tidak lagi mengimpor gula, saya rasa industri dalam negeri akan terganggu, industri makanan, industri di restoran, pelayanan hotel, semua terganggu. Penegakan hukum itu harus dilihat dalam wilayah yang jauh lebih luas. Nah, kami kemudian di dalam hal seperti ini, Pak Jaksa Agung, pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang, bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Ya kan? Pertanyaan kasus timah misalnya, hukumannya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lagi juga kita tahu. 300 triliun atau berapa, kami tidak mengikuti, mohon maaf. Nah ini kemudian, tadi saya di depan saya mengatakan ada 2 peristiwa Jaksa Agung yang saya hormati dan saya sayangi. Kemudian timbul lagi itu kasus jam tangan itu Jaksa Agung. Saya minta untuk ini diselidiki karena di medsos-medsos itu sudah keluar rumah yang bersangkutan itu. Ada di mana itu? Di Hang Lekir atau di mana? Ya tadi rekan kami di belakang Pak Rudianto Lalo itu, kalau saya biasa panggil dia rudal Pak. Memang dia suka merudal orang itu Pak.
sudah sebutkan bahwa kalau kita menyapu ruangan ini dengan sapu kotor, bagaimana bisa kita membersihkan ini? Iya clear sih, saya kira ini dan ini nanti menarik ini karena Tom Lembong kan akan mengajukan gugatan pra peradilan kalau nggak salah tanggal 18 Betul. ya. Kemarin kemarin Mhm. dikabarkan itu tapi ternyata tanggal 18 Iya. baru di situ dan kita Mhm. coba kan selama ini biasanya kalau di para tersangka koruptor itu biasanya mengajukan pra peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menang. Kemarin kan baru saja tuh pamannya Haji Isam juga dimenangkan di situ. Lucu, kalau Betul. itu kasusnya lebih lucu Mhm. lagi. Dia udah sempat Mhm. buron gitu dan kemudian Iya. tiba-tiba muncul lagi KPK nggak nangkep dan dimenangkan sekarang bebas. Nah, pertanyaannya kalau koruptor dalam tanda petik seperti Tom Lembong apakah bisa bebas juga gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya. Hmm. Iya, dan nuansa dari rapat kemarin itu ya Mas Hersu. Hmm. Jadi nuansanya adalah mempertanyakan. Jadi ini pesanan siapa, begitu kan? Hmm. Karena ada nuansa itu mereka bertanya. Ya ini kita harus tahu ini apa wajar kalau kemudian publik menanyakan ini adalah pesanan Hmm. gitu. Karena Hmm. Hmm. eh, Bong ini mengimpor paling sedikit Hmm. di antara menteri-menteri perdagangan, bahkan sesudahnya, begitu kan, dia importasinya itu paling sedikit kalau dibagi per tahunnya ya, karena Lembong ini bahkan kan tidak sampai 1 tahun, dia hanya menjabat itu dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, Hmm. begitu. Jadi sekitar 11 bulanan dia itu menjabat, Mas Hersu. Nah, sementara impornya itu apa namanya lebih sedikit Ya. daripada yang sesudah dia Enggar Tias Tolukita misalnya. Terus kemudian yang terakhir malah itu yang paling banyak begitu kan Zulkifli Hasan 18 juta ton dan kemudian dibagi 2 tahun karena dia menjabat 2 tahun. Jadi 9.000 per tahun. 9 Itu yang juta. kemudian 9 diungkap juga. 9 Ya, juta 9 ton. juta, 9 juta per tahun. Dan itu diungkap jelas-jelas oleh para anggota DPR. Mereka semua mengimpor dan importasinya ini lebih besar, tapi kenapa malah justru Tom Lembong begitu? Nah, ini jangan sampai kemudian dari Gerindra maupun yang lain-lain ya, semua mengatakan jangan sampai ini seperti balas dendam gitu. Jangan sampai nama Prabowo menjadi buruk hanya karena kasus ini. Jadi artinya dalam hal ini mereka semuanya anggota DPR juga mengetahui bahwa tidak ada andil atau perintah dari Prabowo untuk memperkarakan ini. Karena kalau dulu di masa Pak Jokowi kan kita, oh ini sepertinya perintah Pak Jokowi, ada cawe-cawe Jokowi apa dan sebagainya. Dalam hal ini mereka clear, mereka mengatakan bahwa jangan sampai begitu nama Pak Prabowo malah menjadi buruk. Nah mereka juga mengatakan ini terkesan sebagai pesanan itu tadi Mas Hersu. Dan kemudian juga clear juga Mas Hersu, waktu itu kan kita menyampaikan data bahwa sebetulnya setiap tahun tidak pernah ada surplus. Kan Ya. klaim dari Kejaksaan Agung bahwa itu dalam masa surplus, tapi kemudian kenapa malah mengimpor? Nah, ini malah dibuka cetowelo-welo bahwa pada tahun itu ketika dilakukan importasi itu adalah pada saat menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran di mana industri itu memerlukan gula, Ya. UKM memerlukan gula, rumah tangga memerlukan gula. Kalau tidak dilakukan importasi, maka mereka semua akan menjerit dan harga gula pasti akan Ya. naik tinggi, akan melonjak karena terjadi kelangkaan. Ya. Jadi ini memang nuansanya itu Yes. nuansa politiknya itu kental sekali. Yes. Oke, kita tunggu Mhm. prosesnya seperti apa ya Mbak Agi. Iya. Karena memang saya sebut tadi ini kan Tom Lembong dalam koruptor dalam tanda petik gitu. Kalau kemudian secara konstitusi hukum dan sebagainya bagaimana kalau apa majelis hakimnya misalnya kemudian ternyata menolak gugatan Tom Lembong. Ya, kita akan semakin tahu wah ini pasti ada sesuatu gitu yang jelas yang membuat hakim itu tidak bisa leluasa untuk memutuskan gitu. Karena kalau memang ada order kan gitu. Tapi yang jelas kalau nggak disebutnya bukan ordernya bukan dari Pak Prabowo, siapa dong? Ya gampang itu Iya. kita mencarinya Iya, ya. iya, betul. Dan kemudian juga ini nuansanya anggota DPR kan Nah, secara gamblang mengatakan kalau Time Lembong kena, maka semua iya semua Menteri harus Perdagangan diperiksa harus gitu. kena. Kurang Yes. lebih begitu. Oke. Mhm. Bagi kita akhiri berbincang kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya. Kami mohon Oke. pamit. Saya Arsy Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.